Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas tentang tantangan teologi agama-agama. Kiranya materi ini dapat memperkaya pengetahuan kita. Nah, tantangan teologi agama-agama itu berasal dari intern dan ekstern. Jadi respon terhadap tantangan pluralisme pada tataran intern gerejawi, kemudian teologi religium merupakan upaya untuk mencari makna teologis dari pluralisme dari agama-agama tersebut. Ini sebenarnya merupakan tugas esensial dari upaya setiap kelompok agama untuk membuat dirinya relevan dengan keadaan. Dengan kata lain, ia merupakan wujud dari apa yang selama ini disebut sebagai teologi kontekstual. Selain itu, ada beberapa faktor internal dalam gereja yang menjadi tantangan teologi agama-agama. Ada teologi warisan sending yang bertolak dari pemahaman yang eksklusivisme. Kemudian ada teologi fundamentalis karismatik yang berorientasi pada penyelamatan jiwa. Yang bagian B adalah persoalan kebenaran. Kebenaran itu menjadi benang merah dari kehadiran agama-agama tersebut. Ia tidak bisa diputuskan dan harus tetap terpelihara. Ia bukan merupakan tema yang baru akan dirumuskan, tetapi merupakan tema lama yang akan dirumuskan ulang dalam konteks yang baru. Jadi di situ ada klaim kebenaran absolut dari tiap agama, dan yang kedua adalah keunikan Yesus Kristus. Sebagai referensi kristologi John Hick. Kita lihat berikutnya adalah perumusan teologi religionum. Yang pertama, apresiasi aktif. Suatu pemahaman yang sungguh-sungguh tentang makna pluralisme hanya bisa diselenggarakan dari dalam. Oleh sebab itu, tak bisa tidak ia menuntut sebuah pendekatan teologis. Kita perlu memulainya dengan kesadaran tentang kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri kita sendiri dalam sebuah tradisi yang kita kenal. Selama ini merumuskan makna teologis dari agama-agama dan agama kita sendiri. Nah, kita terpanggil untuk mengambil inisiatif untuk melakukan suatu apresiasi aktif terhadap agama-agama lain. Yang B adalah titik tolak Trinitas. Dalam rangka ajaran Kristen, tentu kita akan segera bertemu dengan ajaran Trinitas, yaitu bagaimana kita mengungkapkan relevansi dari ajaran tentang Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus itu dalam menilai harga agama-agama non-Kristen. Persoalannya adalah bagaimana kita menafsirkan kristologi secara baru sehingga mampu memberi tempat kepada agama-agama. Secara umum bisa dikatakan bahwa kristologi yang ada tidak dirumuskan dalam konteks pluralisme agama-agama seperti yang sekarang ini. Mungkin disinilah tepatnya kita mengatakan bahwa yang kita butuhkan adalah teologi agama-agama dan bukan kristologi agama-agama. Sebab tekanan yang hendak kita berikan adalah universalitas itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mengerjakan kristologi dan teologi atau pneumatologi sehingga menjadi Christology of Religion atau Theology of Religions atau pneumatology of Religions. Apapun namanya, semua itu harus merupakan langkah apresiasi terhadap pluralisme agama-agama. Menciptakan ruang untuk menghargai agama lain, untuk menghormati agama lain. Semuanya harus dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan dan indiferensi yang lama. Mungkin bagi pemikir teolog Kristen cukup untuk mengatakan bahwa teologi religionum yang baik dan memadai adalah yang bercorak Trinitas. Berikutnya adalah soteriologi. Soteriologi berasal dari kata soteria yang artinya adalah keselamatan. Dengan kata lain, soteriologi adalah cabang ilmu teologi yang membahas tentang keselamatan di dalam tradisi teologi Kristen. Nah, secara singkat, soteriologi dapat diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan. Pengertian lain dari soteriologi mengikat kasih dan anugerah Allah. Jadi soteriologi
secara sederhana diartikan sebagai ajaran tentang keselamatan menurut agama Kristen atau penyelamatan. Ya. Dengan demikian, soteriologi mengarahkan kita ke dalam pembahasan tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, soteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip keselamatan dalam Yesus Kristus. Di sini kita bergumul dengan kemungkinan untuk menerobos bentuk-bentuk teologi dan kristologi yang kaku dan memberikan ruang yang bebas dan positif untuk mengakui kehadiran dan nilai agama-agama itu dalam pemahaman soteriologi kita. Dan pemikiran kita mengenai Roh Kudus juga tidak banyak diartikan dengan soal soteriologi ini. Mungkin jikalau pneumatologi itu sudah kita kaitkan dengan soteriologi, maka kristologi dan teologi akan bisa diatasi dengan baik. Sehingga kita tidak berbicara tentang teologi atau kristologi agama-agama, melainkan pneumatologi agama-agama, di mana di dalamnya dan melalui pengakuan itu kita menerima agama-agama selaku kehadiran roh yang menyelamatkan. Soal dogmatis dan kebenaran bukan tidak penting, tetapi justru sebaliknya yang hendak dituju adalah ungkapan praksis dari hubungan antar agama-agama itu. Kebenaran telah dijadikan satu dengan kebajikan. Roh telah menjadi daging. Antara creed dan deed, antara doktrin dan tingkah laku. Antara teori dan praksis, antara iman dan buah-buahnya, antara ortodoksi dan ortopraksis telah dipersatukan. Demikian juga perlu dipikirkan untuk menciptakan suatu pemikiran yang lebih utuh tentang hubungan antara wahyu atau revelation di satu pihak dengan soteriologi di pihak lain. Jadi pengabsaan akan berlakunya pernyataan Tuhan atau revelation akan memberikan implikasi yang positif pula kepada gagasan tentang keselamatan yang ada dalam agama-agama. Selanjutnya adalah soteriocentrisme. Soteriocentrisme berasal dari kata Yunani soter yang berarti keselamatan. Demikian soteriocentris secara etimologis berarti berpusat pada keselamatan. Jikalau pendekatan pluralisme menjadi satu realitas ilahi disebut the real of oleh John Hick atau Tuhan dalam bahasa agama Abrahamik, maka soteriocentrisme menjadi konteks penderitaan umat manusia dan penderitaan alam atau krisis ekologis sebagai pusat. Penderitaan yang dialami umat manusia dan kerusakan alam haruslah menjadi fokus perhatian dan sasaran dari agama-agama yang ada. Jadi manusia dan alam menderita perlu mendapat keselamatan, yakni terbebas dari derita yang mereka alami. Di sini paham keselamatan dalam kekristenan diberikan pemaknaan baru oleh Paul Knetter ini. Nah, dengan demikian Knetter mengkritik pendekatan pluralisme dan langsung menyatakan bahwa agama-agama adalah jalan menuju Tuhan. Jadi menurut Knetter, agama-agama yang ada di dunia perlu dinilai kebenarannya melalui kriteria soteriocentris tersebut, yakni seberapa besar agama-agama mau berfokus dan berjuang bagi keselamatan umat manusia dan bumi yang sedang menderita atau penderitaan global. Jadi Knetter melihat bahwa kekristenan akan mengalami perkembangan yang evolutif, yakni dari eklesiosentrisme, yaitu berpusat pada gereja, melalui kristosentrisme berpusat pada Kristus, hingga ke teosentrisme berpusat pada Allah, dan kelanjutannya adalah soteriocentrisme. Bagian yang gede adalah self understanding, di mana ia berfungsi di dalam umatnya sendiri dan berfungsi sebagai jembatan untuk melangkah keluar yang menghubungkan umat sesuatu agama dengan umat beragama lain yang punya tradisi pemikiran keagamaan yang berbeda. Ia melakukan penyempurnaan dan koreksi terhadap stereotip yang lama dan cenderung menciptakan konflik yang sia-sia.
Ini adalah materi yang bisa kita bahas. Bagian yang pertama ini mengenai tantangan teologi agama-agama. Kita lanjutkan nanti di bagian yang berikutnya.